Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sri Wahyuni, NIM 1908102, Safira Ayu Ferdianti 1908107, Ilham Indra Wijaya 190811101, Rama Mahardika 190811143, Anda Rahmawan 190811147, dan juga Berto Gistra RM 190811199. Nah, kami akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis itu? Nah, istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan tesis. Hupo yang berarti lemah, kurang, atau di bawah. Sementara tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. So, uji hipotesis adalah suatu prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan peluang untuk menguji pernyataan mengenai karakteristik dari satu atau lebih populasi. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa saja benar ataupun salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Selanjutnya, yaitu manfaat uji hipotesis. Nah, di sini ada 5 manfaat dari uji hipotesis. Yang pertama yaitu sebagai kerangka analisis. Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah membuat kerangka untuk menganalisis penelitian dalam bentuk hipotesis. Dalam kerangka analisis ini, menjabarkan secara garis besar bagian-bagian mana yang ingin diteliti terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu pemikiran yang kreatif. Melalui pemikiran yang kreatif, akan dapat menimbulkan ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya. Untuk memudahkan dalam keluarnya ide-ide cemerlang lainnya, maka diperlukan menjabarkan terlebih dahulu ide-ide secara garis besar. Yang ketiga, yaitu melaporkan kesimpulan. Jika suatu hipotesa sudah melewati rangkaian yang panjang secara lebih detail dan rinci, maka sebuah hipotesa akan berubah menjadi kesimpulan, di mana kesimpulan ini sudah bisa disebut sebagai fakta, bukan lagi hipotesa. Yang keempat, pekerjaan lebih terstruktur. Nah, hipotesis membuat pekerjaan menjadi lebih terstruktur, karena memudahkan peneliti untuk melakukan poin teratas terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan poin-poin selanjutnya. Dan yang terakhir, yaitu kesinambungan antara teori dan praktek. Teori dan praktek adalah dua hal yang saling berkaitan. Teori lebih banyak didasarkan pada kata-kata, dan bisa saja suatu teori bisa salah ketika dilakukan pada prakteknya. Nah, mempraktekkan sesuatu hal membutuhkan teori yang ingin diuji, dan hasilnya apakah sesuai dengan teori ataupun tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk uji hipotesis. Dalam statistika, dikenal dua macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0, berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter populasi. Hipotesis 0 atau H0 ini selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1, berupa suatu pernyataan yang bertentangan dengan H0. Selanjutnya ada arah uji hipotesis. Arah uji hipotesis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uji hipotesis satu arah, yang dimana hipotesis tandingnya merupakan pernyataan lebih besar atau lebih kecil. Dan yang kedua ada uji hipotesis dua arah, yang dimana hipotesis alternatif yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ialah berdasarkan jenis parameternya. Berdasarkan jenis parameternya, hipotesis dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pengujian hipotesis tentang rata-rata. Pengujian hipotesis tentang rata-rata adalah pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang kedua, ialah pengujian hipotesis tentang proporsi. Pengujian hipotesis tentang proporsi adalah pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Yang ketiga ialah pengujian hipotesis tentang varian. Pengujian hipotesis tentang varian adalah pengujian hipotesis mengenai varian populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Saya Rama Mardika dengan NIM 1908 1020 1143. Di sini saya akan menjelaskan jenis hipotesis berdasarkan jumlah sampelnya. Berdasarkan jumlah sampel, hipotesis ini dibagi menjadi 2, yaitu pengujian hipotesis sampel besar dengan sampel yang lebih dari 30 dan pengujian sampel kecil dengan sampel yang lebih kecil atau sama dengan 30. Lalu selanjutnya ada berdasarkan jenis distribusinya. Pengujian hipotesis itu salah satunya jenisnya yaitu distribusi Z. Pengujian hipotesis ini menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut dengan tabel normal standar atau yang biasa dikenal dengan distribusi normal. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dengan tujuan untuk menerima atau menolak hipotesis nol yang dikemukakan. Lalu selanjutnya ada pengujian hipotesis dengan distribusi T. Pengujian ini menggunakan distribusi T sebagai uji statistik atau yang biasa dikenal dengan tabel T student. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai yang ada dalam tabel dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menerima atau menolak hipotesis nol yang akan dikemukakan. C. Pengujian hipotesis dengan distribusi X2. Pengujian hipotesis dengan distribusi X2 adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi X2 sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel X2. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol yang dikemukakan. D. Pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F ratio. Pengujian hipotesis dengan distribusi F adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel F. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis nol yang dikemukakan. Prosedur pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis statistik adalah sebagai berikut. 1. Menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Hipotesis nol atau hipotesis nihil. Hipotesis nol disimbolkan H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. B. Hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Hipotesis alternatif disimbolkan H1 atau HA adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Saya akan lanjutkan dari presenter sebelumnya tentang prosedur pengajian hipotesis. Itu yang pertama, yang kedua, menentukan taraf nyata. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen, yaitu 1%, 5%, 10%. Sehingga umumnya taraf nyata dituliskan sebagai pi 0,01, 0,05, 0,1 dan seterusnya. Misalkan nilainya besarnya nilai pi tergantung pada keberanian pembuat keputusan dalam hal ini berapa besarnya kesalahan yang menyebabkan resiko akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut sebagai daerah kritis pengujian critical region of the test atau daerah penolakan. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 atau H0 dengan cara membandingkan nilai pi tabel distribusinya nilai kritis dengan nilai uji statistiknya. Sesuai dengan bentuk pengujiannya, yang dimaksud dalam bentuk pengujian adalah sisi arah pengujian. A. Penerima
H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari pi tabel, atau uji statistik berada di luar nilai kritis. Kemudian melakukan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari pi tabel. Selanjutnya, yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter dari sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi dalam kurung P, maka yang pertama-tama dihitung setelah statistik sampel. Kemudian yang kelima, membuat simpulan. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritiknya. Kemudian penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam kritisnya. Oh ya, tadi penjelasannya ada di slide-nya ya. Jadi sudah. Nah, selanjutnya, jadi ada apakah ada yang pertanyaan atau tidak? Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Ayu Ferdianti, NIM 190810201057. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal uji hipotesis 1. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Ekonomi 2. Di sini saya mengambil contoh soal yaitu sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kilo dan simpangan baku 0,5 kilo. Telah diketahui bahwa dengan sampel 50 pancing sintetik, rata-rata kekuatannya adalah 7,8 kilo. Nah, dengan taraf signifikasi sebesar 0,01. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata populasinya tidak sama dengan 8 kilo. Di sini ada 5 langkah untuk mencari jawaban. Yang pertama itu adalah menentukan hipotesis dari soal tersebut, yaitu saya telah mencari hipotesis tersebut, yaitu H0 sama dengan 8 kilo dan H1 tidak sama dengan 8 kg. Langkah yang kedua adalah telah diketahui dari soal tersebut taraf signifikasinya atau alfa sama dengan 0,01. Langkah yang ketiga adalah karena uji hipotesisnya adalah dua arah dan alfanya sama dengan 0,01, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah Z kurang dari min 2,57 dan Z lebih dari 2,57. Langkah yang keempat adalah perhitungan. Nah, dengan N sama dengan 50, simpangan baku sama dengan 0,5 dan rata-rata populasi 8 kilo, nah sehingga rumus yang digunakan adalah Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per sigma bagi akar N. Nah, di sini perhitungannya telah diketahui yaitu
X bar 7,8 dikurangi mu 0 sama dengan 8 per sigma 0,5 dibagi akar 50. Hasilnya adalah min 2,83. Dari perhitungan sebelumnya telah diketahui Z hitung sama dengan min 2,83. Nah, langkah yang terakhir adalah keputusan. Keputusan yang dapat diambil adalah H0 ditolak karena Z hitung berada dalam rentang daerah kritiknya, yaitu Z kurang dari min 2,57 dalam kurung min 2,83 kurang dari min 2,57 tutup kurung. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi yang sebenarnya tidak sama dengan 8.